Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarramin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin, khususan ila sultanil awliya as-sayyid Wahidin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya'i tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa mu'allimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa ala al-hadirin fi majlis hadha, khususan ila man fataha hadhihi al-qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab as-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayyurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Kajian kita pagi hari ini sampai bab 9 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-babu tawiki bab atasi kang kaping 9 iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kautamane salatil jamaati, salat jamaah. Bab 9 ini menerangkan tentang keutamaan melakukan sholat berjamaah. Sholat itu makna bahasanya doa. Arti dari sholat itu doa. Sedangkan makna istilahiyah, sholat itu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Adapun jamaah, arti jamaah itu adalah pekerjaan yang tidak dilakukan sendirian. Jadi pokoknya gak dewean niku disebut berjamaah. Sahnya sholat berjamaah itu minimal berapa orang? 2 orang. Nek siji setengah gak sah. Jadi minimal dua orang itu baru disebut sah untuk melakukan sholat berjamaah. Sebelum kita membahas keutamaannya, sekedar mengulang. Insya Allah jenengan ya wis tahu ngerti ya tahu, mbok menawa wae lali tentang syarat untuk menjadi makmum dan syarat untuk menjadi imam. Karena berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum. Imamnya kudu siji. Nah imamnya loro, wah itu duduk imam jenenge, kan begitu kan? Adapun syarat untuk menjadi imam, yang pertama dia harus seorang muslim. Tidak sah sholat berjamaah bila imamnya bukan seorang yang mesti wae.
Nomor 2, akil. Akil itu berakal, akalnya jalan normal. Tidak diperkenankan menjadi imam bagi orang yang belum akil. Wong gendeng gak oleh imam. Wong sing gak genep gak oleh imam. Atau akalnya belum bekerja dengan baik. 3, balik. Bila belum balik maka tidak memenuhi syarat menjadi seorang imam. 4, laki-laki. Bila yang bermakmum adalah laki-laki atau ada laki-lakinya. Nek wedok kabeh sing dadi imam wedok mboten napa-napa. Tapi kalau ada laki-laki maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Ana wong 10 lanang wedoke 9 lanange 1. Maka yang satu ini menjadi imam. Lah sing lanang 1 niki wau tibake sik umur 7 tahun belum balik, maka tidak memenuhi syarat sebagai imam. Umur 20 tahun tapi sik tas mlebu Islam, durung ngerti carane sholat, durung ngerti carane wudu, piye niki? Piye niki terus? Ana wong 10 sing 9 wedok, sing 1 lanang, terus arep sholat berjamaah, ternyata sing lanang sik tas mlebu Islam, umure 20 tahun, durung ngerti carane wudu, durung ngerti carane bagaimana ini? Ya gak memenuhi syarat ini. Wong gak ngerti carane sholat kok dikongkon ngimami. Engko lak dikira-kira. Enggak boleh. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Pokoknya suci lah. Yang keenam, dapat membaca Quran dengan baik serta menyempurnakan rukunnya sholat. Membaca Quran dengan baik dan menyempurnakan rukunnya sholat. Ini penting sekali nih. Menjadi imam itu Qur'ane diupayakan baik. Ana wong 3 sik tas belajar maca Quran kabeh nang omah. Wong karena baru belajar baca Quran maka bacaannya belum baik. Bagaimana ini? Tetap lebih baik sholat berjamaah. Ini tetap lebih baik sholat berjamaah. Bacaan Qurannya baik dan mampu menyempurnakan rukunnya sholat. Berarti apa? Imam harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Harus itu. Jangan sampai dibalik. Disempurnakan yang sunnah tetapi tidak disempurnakan yang rukun. Ini nanti masalah. Ini pasti masalah ini nanti. Maka imam harus mengetahui mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Menyempurnakan atau bacaan Quran yang baik, artinya baik itu adalah benar, tidak sampai merubah makna, tidak sampai merubah makna. Wis minimal itulah, minimal itu. Malah nek aturannya sebenarnya mampu membaca Fatihah dengan memperhatikan huruf dan tasdidnya. Itu aturannya begitu sebenarnya. Hurufnya diperhatikan, tasdidnya diperhatikan. Biasanya sembrono ketika membaca iya, itu sembrono, itu tasdidnya tidak keluar, itu merubah makna. Bila merubah makna itu bahaya.
iso dadi gak sah itu sholatnya, kan begitu kan? Nah, yang keenam, dapat membaca Quran dengan baik dan menyempurnakan. 7, tidak berstatus sebagai makmum. Imam tidak boleh berstatus sebagai makmum. Mesti pendapatnya, ya mesti mawon, durung karuan. Panjenengan sholat jamaah maghrib, ono wong teko keri, masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Begitu imam salam dia berdiri lagi, kan begitu kan? Dia sebagai makmum atau enggak? Makmum, kan begitu kan? Kemudian ono wong teko meneh pundake disenggol, berarti dia dijadikan imam. Imam tidak boleh berstatus sebagai makmum. Karena dia makmum maka tidak boleh berstatus sebagai imam. Kenapa begitu? Karena niatnya berbeda. Bermakmum itu wajib niatnya makmum. Menjadi imam itu sunnah berniat imam. Bila makmum tidak berniat makmum, tidak sah sholatnya. Makanya bagi seorang yang makmum, dia wajib melafadzkan makmuman. Sholli fardhu subuhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Ini wajib. Ini wajib. Bagi imam sunnah berniat menjadi imam, kecuali ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat bagi seorang imam wajib berniat imaman. Niki nek sampai keliru, jangan sholatnya mboten sah lho. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Makmum wajib berniat makmuman. Nomor 8, lidahnya normal, fasih, jangan sampai merubah makna. Lidah normal itu bagaimana? Ono wong pelat. Wong pelat, ngerti pelat itu cadel. Ini makruh menjadi imam kecuali darurat. Kecuali darurat. Makruh menjadi imam. Orang yang tak ta'a fa' ini juga makruh menjadi imam. Tawalud apa tawalud itu ya. Contoh ketika membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kurang tepat di mana? Kurang tepatnya di mana? Ale, tidak ada ale itu. Tidak boleh dibaca alham, tidak boleh. Tawalud namanya. Alha, tidak boleh dibaca alha. Ngeten-ngeten ini harus diperhatikan betul. Karena di beberapa tempat itu bisa sampai merubah makna. Nek merubah makna lah kan susah kan. Susah nek harus merubah makna. Bon. Nomor 9, syarat menjadi imam, sholatnya imam dianggap sah oleh madhabnya makmum. Perhatikan ini. Sholatnya imam dianggap sah oleh madhabnya makmum. Contoh, Asia terdunia, masyarakat muslim sedunia itu lebih dari 60% bermadzhab Imam Syafi'i. Lebih dari 60%, bahkan lebih dari 70%. Imam Syafi'i itu menyatakan surah Al-Fatihah ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya apa?
Wajib masuk rukun kan itu kan. Bila Fatihahnya kurang satu ayat, sah atau tidak? Tidak sah. Masalah kan? Panjenengan lunga nang Mekah, imamnya gak maca bismillah, berarti bacaan Anda di dalam sholat kurang satu. Masalah itu tidak sah. Tidak sah. Bagaimana solusinya? Intikal. Apa intikal? Berpindah madhab. Menurut Imam Syafi'i, bersuci tayamum itu harus menggunakan debu yang terlihat. Debu yang panjenengan teng pesawat gawe apa? Joke pesawat. Tidak sah itu menurut madzhab Imam Syafi'i, tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, sholat itu kudu mancik bumi. Teng pesawat mancik bumi ora? Tidak sah. Menurut Imam Syafi'i pula, bersentuhan laki dan perempuan itu yang bukan muhrim itu batal. Panjenengan tawaf itu wajib suci. Dan konten kan? Tawaf itu kemungkinannya kecil sekali tidak bersentuhan. Tangan gak bersentuhan, sikile. Lah wong ndusel-ndusel gak karu-karuan kan? Nah, bagaimana solusinya? Solusinya intiqalul madhab, berpindah madhab. Kalau biasanya diminta memberi materi ini ketika manasik haji. Materi ini materi yang cukup berat. Nek disampaikan wong gak patek paham, yo gak patek ngereken. Nah itu susah itu. Susah. Padahal ini penting ini. Amat sangat penting. Coba bayangkan kalau Fatihahnya kurang satu ayat, sholatnya menjadi tidak sah. Tidak sah itu sholatnya. Karena Fatihah itu rukun. Lo nanti nerangaken ngeten terus ana sing takon. Nuwun sewu Pak, apakah kita harus bermadhab? Waduh, balik TK meneh iki pertanyaane iki. Wonten kitab bisa dibeli, mudah-mudahan masih diterbitkan. Judulnya Al-Madhabiyah Akhdaru Bid'atin Yuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Itu judul kitabnya. Saya punyanya berbahasa Arab. Barangkali ada yang terjemahan yang bisa dibeli. Artinya Al-Madhabiyah, tidak bermadhab, itu ahdaru bid'atin, bid'ah yang paling membahayakan. Yuhaddidu syariatal islamiyah, yang akan menghancurkan syariat Islam. Jadi orang yang tidak bermadhab itu melakukan bid'ah yang paling membahayakan, yang akan menghancurkan syariat. Itu judul kitabnya, itu judul. Isinya ya begitu itulah. Apa sih madhab itu? Madhab itu artinya jalan pikiran. Kita beragama itu tidak bisa tidak bermadhab, tidak bisa, tidak bisa. Lah kenapa tidak bisa Pak? Kan ada Quran, ada hadis. Panjenengan diduki Quran paham ora? Paham napa mboten kira-kira diduki Quran? Kok nerangno, paham napa mboten? Pasti tidak paham kan? Pasti Anda akan mengatakan menurut Ustadz A, itu bermadhab namanya sudah. Itu namanya bermadhab. Menurut keterangan Ustadz A itu seperti ini Pak, itu namanya bermadhab sudah. Jadi beragama itu tidak bisa tidak bermadhab. Nah, justru akan hancur. Orang akan menerjemahkan agama menurut pendapatnya sendiri. Nah kembali, maka intiqalul madhab, ketika keadaan seperti itu harus kita lakukan, berpindah madhab. Mengikuti mana? Madhab yang mengakui bahwa ayat pertama surah Fatihah itu bukan bismillah tapi alhamdulillah. Madhab yang mengakui bahwasanya bersentuhan laki perempuan tidak batal. Madhab yang mengakui tayamum itu menggunakan segala sesuatu yang keluar dari bumi. Nah, jadi agama itu selalu ada solusinya. Selalu ada solusinya. Nah,
Makanya imame karo makmume kok madhabe ora padha, tidak sah salatnya. Tidak sah. Kula wis kadung lunga kaji yo Pak, orang ngerti ilmu ngeten, nek gak ngerti karuan. Nek gak ngerti napa? Karuan. Apa oh jenenge gak ngerti. Nek ngoten nggih mboten usah ngaji mawon Pak, apa ben gak ngerti. Oh yo gak ngono, susah iki. Jadi beragama itu bertingkat nih. Kan sering saya berikan contoh, orang baru masuk Islam, baru baca syahadat, saat itu juga dia sudah terkena wajib padahal dia gak ngerti, wudu ae gak ngerti, Fatihah ya ora ngerti, tapi sudah wajib. Bagaimana caranya? Yus melok wong-wong itu. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Tapi dimaafkan itu, dimaafkan. Ini karena baru masuk Islam. Nah, beragama itu seperti itu, seperti itu. Pun 9 tadi merupakan syarat menjadi imam. Adapun syarat menjadi makmum, yang pertama adalah tumit di belakang imam. Jadi makmum tidak boleh sejajar atau di depan imam. Sejajar aja tidak boleh, apalagi di depan imam. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bila dalam komunitas itu ono lanang, ono bocah cilik, ono banci, ono wandu, ono wedok, bagaimana susunannya? Loh, ini kan mungkin ya, mungkin terjadi ini kan. Laki-laki dewasa di depan, laki-laki anak-anak di belakang. Terus apa bedane banci karo wandu? Lanang sing nyerupane wedok, di belakangnya anak-anak. Tidak boleh di depannya itu. Di belakangnya anak-anak. Setelah itu baru perempuan dewasa. Di belakangnya perempuan anak-anak. Belakang sendiri perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, urutannya seperti itu. Ojo diwolak-walik. Ojo diwolak-walik. 2. Mengetahui gerakan imam, baik dengan cara mendengar atau melihat. Bila jamaah banyak sekali, maka cukup mendengar atau melihat shaf di depannya. Melihat shaf di depannya. Bila makmum tidak mendengar atau tidak bisa melihat gerakan imam atau gerakan shaf di depannya, maka dia tidak sah menjadi makmum. Yang ketiga, imam dan makmum dalam satu tempat. Imam dan makmum dalam satu tempat. Kemungkinannya imam dalam masjid, makmumnya dalam masjid, ya, sudah selesai, berarti mutlak ini. Mutlak nih. Imamnya yang jero masjid, makmumnya yang jero masjid, dengan catatan tidak boleh di depan imam atau sejajar dengan imam. Catatannya seperti itu. Imamnya teng mriki, tibake teng ngarep mriku ana sing makmum, itu tidak sah. Karena sejajar atau di depan imam. Bila dalam satu bangunan, mutlak sudah selesai. Bila tidak satu bangunan, imamnya yang jero masjid, jamaah meluber sampai di lapangan depan. Bagaimana ini hukumnya? Sah dengan catatan: 1. Tidak terhalang. Masjidnya sampean tutup, maka jamaah yang di luar sana tidak sah bermakmum pada yang di dalam. Senajan tutupnya kocok, tidak boleh, harus dibuka.
harus dibuka. Sing sekiranya orang bisa lewat, masih buka emong sak meter orang sudah bisa lewat, maka sudah menjadikan sah. Jarak antara sof dengan belakangnya tidak boleh kurang dari 300 dirok. Tidak boleh kurang, ya betul. 300 dirok itu 150 meter. Waduh, berarti kan? Tidak boleh melebihi, kok tidak boleh kurang. Liru kalimat ini. Tidak boleh melebihi 300 dirok. Jadi kok berjamaah terus ono jalan raya. Dalane iki 20 meter, seberangnya ada orang bermakmum di depannya, apakah boleh? Boleh. Masih 20 meter. Kan belum melebihi 150 meter, dengan catatan mendengar dan melihat gerakan imam atau suara imam. Panjenengan jamaah teng jero masjid, sebelah sana ada yang berjamaah, pintunya tertutup, ini di luar bangunan, tidak sah itu. Tidak sah. Jamaah teng mriki, ibu-ibu teng mriku lawangnya ditutup. Lawangnya itu pintu ditutup, rapat, tidak ada penghubung. Sah karena dalam satu bangunan. Karena dalam satu bangunan. Walaupun tidak ada penghubung boleh. Nah, ngeten-ngeten iki fikih harus dipahami betul ini, karena nggak dipahami bisa sampai jatuh hukum membatalkan sholat. Nomor 4, makmum hendaknya niat untuk melakukan sholat berjamaah, berarti makmuman. Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati adaan. Makmuman ini menjadi wajib bagi orang yang bermakmum. Tetapi bagi imam sunnah mengucapkan imaman, kecuali imam sholat Jumat. Wajib mengucapkan imaman. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu hukum melakukan berjamaah adalah sunnah. Sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Ngerti nggih? 6. Gerakan imam dan makmum sesuai. Nah, gerakannya imam dan makmum harus sesuai. Ojo dewi-dewi. Harus sesuai gerakannya. Waya takbir ya takbir, waya rukuk ya rukuk. Imam itu supir, makmum itu penumpang. Nomor 6, makmum mengikuti imam dalam kesunahan yang bila ditinggalkan terlihat sangat berbeda. Makmum mengikuti imam dalam hal kesunahan yang bila ditinggalkan terlihat sangat berbeda. Bila ditinggalkan sangat berbeda. Contoh, sholat duhur, tahiyat awal, tasyahud awal, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib loh itu. Jadi sholat duhur gak ada tahiyat awal itu boleh. Boleh. Imamnya melakukan tahiyat awal, makmumnya tidak mau. Berbeda, mencolok enggak ini? Nyolok kan? Sing imamnya lungguh, makmumnya ini tidak boleh. Makmum berbeda dengan imam dalam hal kesunahan yang amat sangat menyolok, itu tidak diperkenankan. Contoh, imamnya maca ayat sajadah. Contohnya wasjud waqtarib, maka sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Begitu mari kalimat wasjud waqtarib terus sujud ini kan, imamnya sujud, makmumnya gak gelem sujud, kelihatan mencolok enggak ini? Enggak boleh. Makmum enggak boleh melakukan seperti itu, harus mengikuti imam. Kalau kesunahan itu tidak mencolok, tidak masalah.
perbedaannya. Contoh, imamnya kunut, makmumnya orang kunut, tidak apa-apa. Tidak kelihatan amat sangat berbeda. Betul ya? Nah, amat sangat berbeda, tidak boleh, batal. Makmumnya menjadi batal. Iku jenenge dadi penumpang gak manut sopir, penumpang al-ngeyelu. Apa al-ngeyelu ini? 7. Mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului atau ketinggalan sampai dengan 2 rukun fi'liyah. 2 rukun fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Jadi makmum tidak boleh mendahului atau ketinggalan sampai dengan 2 rukun fi'liyah. Ojo nganti makmum disiki gerakane imam, imamnya kesuwen wis tak salib ae. Iki balapan apa piye? Atau ketinggalan. Aku durung mari kok macane imame wis rukuk. Iki jenenge makmum ngeyel. Nek wis supire menggok, ya melu menggok. Begitu nih. Awalnya golek supir niku sing nyaman. Kesuwen niku yo gak enak, kecepatan yo gak enak. Imam paling sempurna itu semua para sahabat mengatakan Rasulullah. Orang-orang sing sambat nek Kanjeng Nabi sing imam. Yo gak kesuwen yo gak kecepatan. Rasulullah. Gak kesuwen yo gak kecepatan. Nah, selain Rasulullah ya tidak ada, mesti ono sing kurang, nggih. Tapi berhubung kita makmum ya kudu manut. Ngono gak ngono diturunkan dari kendaraan. Ini penumpang orang manut sopir wis muduna wae kan susah ini. Nah, jadi itu gambaran tentang sholat berjamaah. Pun. Iki mau durung oleh sak hadis iki mau. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah dan cerita kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngeridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, ausoni mekasni ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul li marang ingsun, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sholli sholato sira ma'al jamaati sartane jamaah. Walau kunta senajan ana sira iku jalisan lungguh. Fa inallaha maqastune Gusti Allah iku yuktika bakal paring sapa Allah ka ing sira bikuli salatin kelawan saben-saben salat siji sawaba ing ganjaran khamsin wa isrina selawe fi ghairil jamaati ing dalem liyane jamaah. Sahabat Abu Hurairah ini mengatakan, aku dinasehati oleh kekasihku, yakni Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, sholatlah berjamaah. Walaupun tajalisan, walaupun engkau tidak mampu berdiri. Arti walaupun tajalisan, senajan seliramu lungguh. Ini artinya tidak mampu berdiri. Ini karena orang yang mampu berdiri maka harus berdiri. Bila tidak mampu berdiri baru diperbolehkan duduk, kan begitu nih. Nah, ini bukan pilihan. Ini artinya bila tidak mampu. Abu Hurairah, salatlah berjamaah walaupun engkau tidak mampu berdiri. Lakukan sambil duduk. Artinya sesulit apapun disuruh berupaya. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu sahabat yang buta. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini sowan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu buta dan saya di rumah sendiri, tidak ada teman yang membantu. Kira-kira kalau saya tidak mengikuti sholat jamaah di masjid tapi sholat sendiri di rumah, bagaimana? Karena sendiri di rumah.
Gak ono sing rewang. Apa kata Rasulullah? Ya wis gak apa-apa kowe salat ning omah wae. Ini menunjukkan salat jamaah itu tidak wajib, kan begitu kan? Ya wis kowe salat ning omah. Begitu sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini akan keluar dari rumah Rasulullah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Abdullah, na'am ya Rasulullah. Kowe nek ning omah suarane adzan saka masjid krungu apa ora? Zaman itu ndak pakai speaker, belum ada pengeras suara. Kowe nek ning omah adzane muadzin nang masjid iki krungu apa ora? Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, pireng Kanjeng Nabi, nek ngono ya usahakno jamaah. Walaupun buta sendiri disuruh berupaya untuk jamaah. Kenapa begitu? Karena sholat berjamaah itu dalam hadis ini disebut sawaba khamsin wa isrina fi ghairil jamaah. Ganjarane itu 25 kali dibandingkan orang yang sholat tidak berjamaah. Perbandingan ini, wong sholat dhewe karo wong sholat jamaah, wong sholat jamaah itu mendapatkan pahala 20 kali 25 kali. Coba bayangkan, ini termasuk keutamaan orang yang melakukan sholat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu utawi kautamane sholatil jamaati sholat jamaah ala sholati rajulin tese sholate wong wahdah kang dhewean iku khamsun wa isruna 25 apane darajatan derajat. Wa fadlu sholati tatawu lan kautamane sholat sunnah fil baiti ing dalem olah ing dalem omah ala fi'liha fil masjidi ing tese nglakoni sholat sunnah ing dalem masjid iku kafadli sholatil jamaah ngumpamani sholat jamaah ala sholatil munfarid ngungkuli sholate wong kang ijen. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan keutamaan sholat jamaah dibandingkan tidak berjamaah itu 25 derajat. Lupa sanjangi 17 derajat. Nanti ada keterangan lain. Sabar di sini. Dalam riwayat ini disebut 25 derajat, tapi ada riwayat lain yang menyebut 27 derajat. Sedangkan sholat sunnah di rumah dibandingkan sholat sunnah di masjid itu seperti sholat jamaah dan sholat sendiri. Selisihnya 25 derajat. Lebih utama sholat sunnah di rumah daripada di masjid. Ini zaman gak ngaji lah gak paham ngeten iki. Kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, jelas kalau itu kan. Nah, karena di sana 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan di masjid lain. Berarti sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Nah, ini nek tangi sadurunge tarhim setelah mandi melakukan sholat fajar di rumah, berjalan menuju masjid, masuk masjid melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, nek ana qobliyah, nek ora ana qobliyah ora usah qobliyah, baru melakukan sholat fardu. Pun sampai merikurin para jamaah menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Gimana? Waalaikumsalam. Bila makmum melihat sholat,
bila makmum melihat sholatnya imam tidak sah, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Tetap mengikuti imam sampai selesai, kemudian i'adah. Apa i'adah itu? Mengganti sholat. Jadi tidak boleh langsung membatalkan sholat, tidak boleh. Mengikuti sampai akhir, kemudian berdiri lagi untuk i'adah, mengulang sholatnya. Begitu yang harus dilakukan. Jadi beberapa kali kami melihat dulu ketika khotib menyampaikan khutbah, beberapa rukunnya khutbah tidak disampaikan. Karena itu rukun, maka khutbahnya menjadi tidak sah. Apa yang dilakukan? Tetap diikuti sampai sholat Jumat selesai. Kemudian setelah salam berdiri melakukan sholat duhur. Karena tidak sah. Hati-hati. Makanya harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang tidak rukun. Akhirnya kami siasati. Jadi di depan mimbar itu harus orang yang faham, sehingga ketika khotib kurang membaca rukun, orang yang di depan mimbar wajib mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Sedangkan kita ketika khutbah disampaikan disuruh kan begitu kan? Nah, ini kan dalam rangka memperbaiki Jumat. Ini bukan karena ngomong yang tidak manfaat, maka boleh. Begitu caranya kan seperti itu. Nah, seandainya imam batal, maka orang di belakang imam ini hendaknya orang yang mengerti sehingga bisa menggantikan imam. Seandainya khotib tengah-tengah khutbah ngentut, batal, nggak boleh dilanjutkan toh. Maka orang yang di depannya harus siap untuk menggantikan. Untung durung tahu tuh malu sampean wong khutbah terus. Nah, untung ya. Mau terjadi ngono geger. Nah, jadi begitu kurang lebih Bapak ya. Ada yang lain mungkin? Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana bila makmum tidak mendengar bacaan imam? Yang tidak terdengar bismillahnya saja atau semua? Oh, ya, paham lah. Terus di Mekah itu imamnya membaca bismillah tapi dipelankan, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan begitu. Pertanyaannya, kenapa dipelankan? Kenapa dipelankan?
Karena tidak mengakui itu ayat pertama, itu problemnya sebenarnya. Jadi dipelankan itu karena itu tidak dianggap rukun. Nah, berarti berbeda mazhab toh. Nah, jadi harusnya kalau makmum tidak mendengar padahal imam mengeraskan bacaan, lah itu tidak masalah. Tidak masalah, karena imamnya sudah mengeraskan bacaan. Tapi kalau memang imamnya tidak mengeraskan bismillahnya, itu yang masalah. Yang kedua, bagaimana bila dalam satu tempat bangunan 2 lantai kemudian digunakan berjamaah, imamnya di lantai 1 atau 2? Imamnya di lantai 2. Oh, ngoten maksudnya. Imamnya di lantai 2, tertutup ini dek, nggak ada bolongnya gitu kan. Nah, kemudian ada makmum yang di lantai bawah. Ini bagaimana hukumnya? Ini masuk akal sekali ini. Bagaimana hukumnya? Pertanyaannya tinggal satu, ada yang menyambungkan atau tidak? Ada yang menyambungkan, menghubungkan antara lantai 2 dan lantai 1 atau tidak? Contoh seperti ini, masjid ini, imamnya di lantai 1 di sini, makmum di lantai 2. Ini bolong, sehingga lantai 2 bisa memandang sah. Iki didek rapet, sehingga tidak ada yang menghubungkan, maka menjadi tidak sah. Nanten Bapak, itu lantai 1 atau lantai 2 imamnya dimanapun sama, selama tidak ada yang menghubungkan maka menjadi tidak sah. Begitu. Nih. Bukan itu yang dimaksud Bapak. Jadi kalau teknologi itu bisa saja imamnya di Masjidil Haram, kita makmum di sini, kalau pakai teknologi bisa nggak? Kan nggak bisa tetap kan? Lah, jadi bukan urusan teknologi, urusan menyambungnya. Ada yang lain mungkin? Iya. Ini tadi diterangkan sebesar dari makmum setelah sholat selesai kita kurang bisa berdoa, kemudian ada makmum kan udah kita dengar dari makmum dari makmum diterangkan waktu tidak boleh besar itu sudah terjadi ketika kita kurang bisa berdoa. Nah kita tidak ada terus dari imam atau kita melihat dari sahabat. Urutannya ngeten. Ketika kita bermakmum kepada imam, kondisi kita makmum masbuk, makmum yang ketinggalan 1 rakaat atau lebih, kita kan wajib berniat makmuman. Wajib kan? Ketika kita sudah berniat makmuman, menjadi makmum, kemudian imamnya salam, kita berdiri lagi kan, nambah 1 atau 2 rakaat, kita dicablek. Kita sudah berniat sebagai makmum karena wajibnya berniat menjadi makmum. Maka sebenarnya kita tidak boleh menjadi imam. Bagaimana solusinya? Memberi kode supaya tidak bermakmum pada dirinya. Kodene ya sing apik kodene. Ora usah aja ngono. Iki kaya wong demonstrasi. Wis cukup. Nah, seperti itu kan. Ngoten iki. Beda dengan orang yang sholat munfarid, sholat sendiri, entah dia sholat wajib atau sholat sunnah. Enten wong mlebu masjid terus sholat tahiyatul masjid. Oleh sak rakaat ana wong nyablek pundake. Berarti dia bermakmum pada orang yang sholat tahiyatul masjid, bermakmum sholat duhur, umpamanya begitu. Apakah boleh? Boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, ini boleh. Boleh. Asalkan sholatnya itu bentuknya sama.
Nek imame sing mlebu pertama iku salat jenazah. Kan gerakannya beda. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau gerakannya sama boleh. Ngoten nggih, walaupun niki wau sunnah makmume wajib boleh. Karena imame niku salat Idul Fitri apa salat jenazah. Nah, itu tidak boleh, harus memberi kode. Karena berbeda gerakan. Ngoten. Nek fikih gak mari-mari tuh. Wah, fikih ini. Ada yang lain? Kemudian insyaallah pertemuan depan kita akan menerangkan, kita perdalam lagi lah fikihnya sedikit-sedikit ya. Pun ngoten riyin, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.